Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 3 Ponorogo dengan saya Arini Puspitaningrum dan rekan saya Arnika Yoktaviani serta Raka Adianma Ramadan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Glycel, Glycine Max and Chicken Excel sebagai media tanam Brassica Rapafar parahinensis dan Lactuca sativa L berbasis vertikultur guna mengatasi ketahanan pangan berkelanjutan. Hal-hal yang melatar belakangi karya tulis ilmiah kami adalah Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan sayur-sayuran dan buah-buahan. Di antaranya adalah sawi dan selada. Kedua tanaman tersebut di Indonesia memiliki peminat yang cukup tinggi, akan tetapi hal tersebut belum dapat terpenuhi karena adanya keterbatasan lahan. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya sistem tanaman hidroponik. Di sisi lain, di lingkungan sekitar terdapat limbah peternakan dan limbah pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal, yaitu limbah jerami kedelai dan limbah cangkang telur ayam. Limbah jerami kedelai mengandung bahan ekstra tanpa nitrogen sebesar 39%, serat kasar 28,8%, lemak kasar 6,2%, dan protein kasar 16,6%. Sedangkan cangkang telur ayam mengandung 94% kalsium karbonat, 1% kalsium fosfat, dan 1% magnesium karbonat. Unsur-unsur tersebut merupakan unsur yang sangat diperlukan oleh tanaman untuk proses pertumbuhan dan perkembangan metabolisme tanaman. Dari uraian yang saya sampaikan, kami berinovasi mengolah limbah jerami kedelai dan cangkang telur ayam sebagai alternatif pengganti media tanam rockwool dengan menggunakan teknologi tepat guna yang kami namakan Glycel. Brassica Rapafar parahinensis dan Lactuca sativa L merupakan jenis sayuran yang banyak mengandung antioksidan, vitamin, dan nutrisi. Adapun indikator tanaman sawi yang baik yaitu memiliki tinggi tanaman kurang lebih 43 cm, panjang akar 30-50 cm, jumlah daun kurang lebih 10 helai dan warna daun adalah hijau tua. Kemudian indikator tanaman selada yang baik yaitu memiliki tinggi tanaman kurang lebih 47 cm, panjang akar 20-50 cm, jumlah daun kurang lebih 6 helai dan warna daun adalah hijau segar. Kemudian sistem penanaman yang kami gunakan adalah hidroponik dan media tanam yang kami pilih adalah rockwool yang kami namakan Glycel. Sistem yang kami pilih adalah sistem vertikultur karena sistem ini merupakan sistem bercocok tanam dengan memanfaatkan bidang vertikal guna memaksimalkan penggunaan lahan. Kelebihan dan kekurangan dari sistem vertikultur, untuk kelebihannya yaitu efisiensi dalam penggunaan lahan, mudah dipindahkan dan hemat dalam penggunaan pupuk, air, dan pestisida. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama membutuhkan modal awal yang cukup tinggi dan membutuhkan perawatan ekstra. Kemudian kita masuk ke tahap pembuatan Glycel. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu berisi mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua ada tahap pelaksanaan, yaitu langkah-langkah dalam pembuatan Glycel. Dan yang terakhir ada tahap uji coba. Di sini kita melakukan dua uji, yang pertama pada Glycel itu sendiri dan yang kedua pada tanamannya yaitu tanaman sawi dan tanaman selada. Kemudian yang pertama ada uji kerapatan. Rockwool di pasaran itu menghasilkan kerapatan 0,49 gram per cm kubik, kemudian spons 0,42 gram per cm kubik dan Glycel adalah 0,44 gram per cm kubik. Kemudian uji daya serap air, rockwool di pasaran itu hasilnya 26,6%, spons 26,97% dan Glycel adalah 26,05%. Kemudian untuk uji kuat tekan, rockwool di pasaran itu kuat tekannya yaitu 4,21 megapascal, spons 3,75 megapascal dan Glycel adalah 4,64 megapascal. Kemudian kita masuk ke uji tanaman. Yang pertama ada uji tinggi. Pada tanaman sawi, rockwool di pasaran itu rata-rata tingginya 22,24 cm, kemudian spons 21,515 cm dan Glycel adalah 23,18 cm. Kemudian pada tanaman selada, rockwool di pasaran itu menghasilkan rata-rata tinggi tanaman 24,465 cm, spons 23,755 cm dan Glycel adalah 25,685 cm. Kemudian kita masuk ke uji laju pertumbuhan. Yang pertama pada tanaman sawi itu rockwool di pasaran rata-rata laju pertumbuhannya 4,3625 cm per minggu, spons 4,1925 cm per minggu dan Glycel adalah 4,46 cm per minggu. Kemudian pada tanaman selada itu rockwool di pasaran laju pertumbuhannya rata-ratanya 4,8325 cm per minggu, kemudian spons 4,715 cm per minggu dan Glycel adalah 4,8825 cm per minggu. Kemudian kita masuk ke perhitungan jumlah daun. Pada tanaman sawi itu rockwool di pasaran rata-rata jumlah daunnya 5,7, kemudian spons 5,05 dan Glycel adalah 6,45.
Kemudian pada tanaman selada, rockwool di pasaran itu rata-rata jumlah daunnya 3,5, spons 3,1, dan glisel adalah 3,9. Yang terakhir ada uji warna daun. Sawi dan selada itu warna daunnya hampir sama. Untuk rockwool di pasaran itu menghasilkan warna daun hijau kekuningan, spons kuning kehijauan, dan glisel adalah hijau tua dan hijau segar. Kemudian untuk biaya produksi gisel, dalam satu kali produksi itu menghasilkan 40 glisel dengan modal 64.000 sehingga modal per lembarnya adalah 1.600. Kemudian untuk perbandingan harga, rockwool di pasaran itu harga per 5 kali 5 cm nya itu 2.500, spons 2.000, dan glisel adalah 2.000. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah glisel merupakan alternatif pengganti media tanam rockwool yang berpotensi sebagai media untuk memenuhi kebutuhan sawi dan selada guna membantu mewujudkan ketahanan pangan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.